4.000 tahun yang akan datang. Bayangin, itu sangat bertentangan, sementara semua konferensi doa dunia itu menubuatkan bahwa Yesus itu sudah sangat singkat kedatangannya. Jadi kita ini sedang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Bayangkan, kita sudah lagi berjaga-jaga, tiba-tiba ditiban sama dia 4.000 tahun yang lalu. Ya, 4.000 tahun lagi mau datang. Akhirnya kan kita jadi, tadinya kita sudah sungguh-sungguh, tiba-tiba dia bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Aduh, itu kan benar-benar mengerikan itu. Seluruh dunia sudah berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagai pengangkatan, dia dibilang datang 4.000 tahun. Nah, terus dia juga mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak ada. Pertanyaannya, Pak Henry Tan ini sudah pernah belum ke sorga di bawah Tuhan? Kalau belum pernah ke sorga di bawah Tuhan, ya nggak usah bikin statement yang aneh-aneh, Pak. Nggak usah dibikin statement yang begini, begono, begini. Kalau belum pernah dibawa ke sorga dan melihat roh antikristus. Dalam ayat ini dikatakan, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apabila mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi sesuai ayat ini, Pendeta Henry Tan tidak tergolong pengajar atau guru palsu. Kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 19 sampai 20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam Yohanes 14 ayat 7, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus,
namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat ini mengatakan bahwa apabila kita melihat Yesus jelmaan, kita juga sudah melihat Yesus Bapa. Karena Yesus Bapa, yaitu Allah yang roh, berdiam dalam tubuh Yesus jelmaan. Mereka adalah satu tubuh. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 5-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 36 semakin meneguhkan ayat itu yang berbunyi, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Tapi ini hanya saya kutip saja, lebih lengkapnya baca dalam Alkitab ya sahabat. Dalam Mazmur 105 ayat 4 berkata, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Karena apabila kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan wajah Yesus. Karena Dialah wajah Allah yang nyata bagi dunia. Melalui Yesus Kristuslah wajah Allah dinyatakan ke dunia, dan melalui Yesus Kristuslah nama Allah dinyatakan kepada dunia yang penuh dosa. Karena tubuh roh Allah tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa. Jadi melalui firman-firman Tuhan ini, kita dapat memahami siapakah nabi-nabi palsu dan siapakah guru-guru palsu itu. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.